Yang pertama, berita tentang makhluk yang ada di alam akhirat. Allah cerita tentang surga, Allah cerita tentang neraka, tentang bidadari, tentang makhluk yang ada di surga, dan tentang aneka makhluk yang ada di neraka. Sehingga dari situ seorang hamba akan punya keyakinan bahwa nanti akan ada kejadian-kejadian seperti ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Jati Bening, Jakarta Timur. Masuk Bekasi. Coretnya di mana coretnya? Oh, di sini, sebelah sini. Oh, masyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di kesempatan kali ini, yang pertama kami ingin menyampaikan ada sebagian di antara anggota takmir dari Masjid Al-Aqsa yang saat ini sedang sakit, dan mereka termasuk di antara bapak-bapak yang aktif dalam kegiatan Masjid Al-Aqsa. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa belajar bareng, bertahan, sholat berjamaah, dan sebagian di antara saudara kita kesempatan itu dikurangi oleh Allah. Dan salah satu di antara keistimewaan orang yang punya kebiasaan amal rutin, melakukan amal saleh. Allah mengatakan, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dalam tafsir yang dikutip oleh Al-Qurtubi dari Ad-Dhahhak, beliau membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, man aktsaral amal fi syababihi, barang siapa yang memperbanyak amal saleh di waktu masih kuat, di waktu masih muda, summa dha'ufa inda haramihi, kemudian dia mulai melemah ketika sudah di usia tua, sehingga tidak bisa melakukan rutinitas amal sebagaimana sebelumnya. Ajrallahu ma kana ya'malu fi syababihi, Allah akan memberikan kepadanya pahala sebagaimana rutinitas amal yang dia kerjakan di waktu muda. Sehingga seorang muslim yang punya kebiasaan amal A, amal B, amal C, sampai pada titik tertentu kebiasaan itu tidak bisa dia lakukan karena masalah kesehatan, karena masalah usia, karena keterbatasan yang lainnya. Niatnya belum putus, cuman fisiknya tidak bisa dipaksakan untuk melakukannya. Hatinya tidak berhenti untuk bersemangat, namun badannya tidak bisa diajak untuk mendampinginya. Allah Subhanahu wa taala tetap mengalirkan pahala untuknya. Itulah yang dimaksud falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Maka Bapak Ibu sekalian yang masih punya kesempatan untuk bisa hadir di masjid salat 5 waktu, yang masih punya kemampuan untuk bisa pulang pergi datang pengajian, yang masih punya kemampuan untuk bisa melakukan amal soleh yang lainnya, pertahankan itu sebaik mungkin sampai pada titik terakhir kita nggak mampu lagi melakukannya. Jika yang bersangkutan dalam posisi tidak mampu melakukannya dan masih hidup, pahalanya terus mengalir. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar sehingga terputus amal rutin yang dia kerjakan, maka tetap dicatat untuknya sebagaimana amal rutin yang pernah dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia mukim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan fisik dan kemampuan untuk bisa melaksanakan aneka amal saleh, dan Allah berikan kepada kita limpahan hidayah untuk terus istiqomah beramal sebisa yang mampu kita jangkau. Selanjutnya di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang 4 nasihat yang disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan bagaimana interaksi seorang muslim terhadap hartanya.
Keterangan ini saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas. Bapak Ibu yang membawa mushaf, silakan dibuka. Surat Al-Qasas ayat 76-77. Bercerita tentang bagaimana nasihat yang diberikan oleh orang-orang saleh di kalangan Bani Israel kepada Qarun. Yang Qarun ini menjadi gambaran manusia paling kaya yang hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama pemiliknya. Bahkan sampai masyarakat Indonesia kalau dia menggali tanah menemukan harta, dia bilang apa? Harta? Padahal Qarun nggak pernah sampai ke Jakarta. Tapi semuanya dibilang ini adalah harta Qarun. Baik. Tapi sebelum itu kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang peta dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran beberapa kisah, yang salah satu di antara tujuan kisah itu disebutkan adalah untuk menguatkan hati Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Demikianlah cerita-cerita para rasul yang kami kisahkan kepadamu, ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang itu bisa menguatkan hatimu. Jadi salah satu di antara metode yang Allah gunakan dalam menjelaskan kebenaran untuk menguatkan hati sang Nabi SAW adalah melalui cerita. Nah, Al-Quran secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan al-insya, dan ada yang disebut dengan al-khabar. Kita ulangi ya. Isi dari Quran bisa kita bagi menjadi dua, al-insya dan khabar. Al-insya itu apa Pak? Al-insya adalah penjelasan Al-Quran yang berisi perintah, larangan, dan aturan. Penjelasan al-insya inilah yang menjadi syariat agama. Sehingga di situ ada perintah untuk mengerjakan ibadah A, larangan untuk melakukan kemaksiatan B, dan aneka aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, baik aturan dalam rumah tangga, aturan dalam masalah ngurusi harta, aturan dalam masalah bagi waris, dan seterusnya. Semua ini masuk dalam ranah al-insya. Yang kedua adalah al-khabar. Al-khabar artinya berita. Berita dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Ada berita tentang Khalik, berita tentang Allah. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau misalnya saya tanya, Mas pernah menghatamkan Quran belum? Belum. Bisa baca Quran? Bisa. Sebutkan teks dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Allah. Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad. Contoh yang lain apa Pak? Ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah. Ayatul Kursi. Contoh yang lain, surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dan banyak sekali penjelasan dalam Al-Quran tentang Allah. Maka seorang muslim kalau dia ditanya, coba jelaskan tentang Tuhanmu, jangan sampai kita kesulitan untuk jawab. Yang pertama kali harus kita kenali dan harus detail dalam mengenalinya adalah zat yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala. Terus dari mana Pak kita bisa mendapatkan informasi tentang Allah? Dalam Al-Quran banyak sekali. Dan bahkan secara umum ayat maupun surat yang membahas tentang Allah memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan ayat maupun surat yang tidak membahas tentang Allah. Seperti ayat Kursi disebut oleh Nabi SAW sebagai a'dhamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Contoh yang lain, surat Al-Fatihah disebut sebagai Al-Quranul Azim. Surat Al-Ikhlas dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ta'dilu thulutsal Quran, nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang Allah, punya nilai keistimewaan karena dia berbicara tentang Al-Khaliq, sang pencipta. Yang kedua adalah berita tentang makhluk. Berita tentang makhluk dibagi menjadi dua.
Yang pertama, berita tentang makhluk yang ada di alam akhirat. Allah cerita tentang surga, Allah cerita tentang neraka, tentang bidadari, tentang makhluk yang ada di surga, dan tentang aneka makhluk yang ada di neraka. Sehingga dari situ seorang hamba akan punya keyakinan bahwa nanti akan ada kejadian-kejadian seperti ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Lalu yang kedua adalah berita tentang makhluk yang ada di dunia. Untuk yang kedua ini, berita tentang makhluk yang ada di dunia dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, berita tentang makhluk yang akan muncul nanti setelah Al-Quran diturunkan, seperti menyinggung tentang Ya'juj dan Ma'juj, akan adanya Dabah, akan adanya Nabi Isa yang diturunkan di akhir zaman, dan seterusnya. Al-Quran bercerita tentang itu. Yang kedua adalah berita tentang makhluk yang terjadi ketika Al-Quran diturunkan. Al-Quran menyinggung tentang keberadaan orang munafik di sekitar Madinah. Al-Quran membahas tentang bagaimana praktek para sahabat. Al-Quran menegur perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan aneka kejadian yang ada di zaman wahyu itu turun dibahas oleh Al-Quran. Yang ketiga, berita yang membahas tentang umat masa silam, baik umat yang saleh maupun umat yang kafir. Umat yang soleh seperti para nabi masa silam, umat yang kafir seperti musuh-musuhnya para nabi, dan nama-nama tertentu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang menjadi musuh para nabi. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Contoh yang lain Haman. Umat ini, orang-orang semacam ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kisah tentang orang masa silam. Nah, semua ini mendukung kebenaran Al-Quran, sehingga tidak mungkin Nabi Muhammad SAW bisa bercerita tentang kejadian masa silam kalau bukan karena diberi wahyu oleh Allah. Sehingga salah satu di antara bukti kenabian adalah Nabi Muhammad SAW bisa bercerita tentang kejadian masa silam, dan itu hanya murni diketahui ketika seseorang mendapatkan wahyu. Karena itu dulu ketika orang-orang Yahudi memberitahu orang-orang musyrikin yang ada di kota Mekah, coba kamu tes Muhammad dengan beberapa pertanyaan yang tidak mungkin itu bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Di antara yang ditanyakan apa? Ashabul Kahfi. Di antara yang ditanyakan adalah Ashabul Kahfi. Sehingga Nabi SAW ditanya tentang seperti apa Ashabul Kahfi, dan beliau menjanjikan besok akan aku ceritakan, tanpa mengucapkan insya Allah. Sampai akhirnya keesokan harinya beliau tidak mendapatkan wahyu. Sehingga kalau beliau tidak dapat wahyu, beliau tidak bisa menceritakan kejadian masa silam. Kan itulah jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan dalailun nubuwah, bukti kenabian Rasulullah SAW, di antara yang paling kuat adalah beliau bisa cerita tentang hal yang gaib. Karena itulah hal yang gaib ini kenapa dirahasiakan oleh Allah dan hanya diberikan kepada para nabi dan rasul, sebab ini salah satu di antara ciri mukjizat. Ini salah satu di antara bagian dari mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin." Dialah zat yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun illa man irtada mir rasulin, kecuali rasul yang Allah ridai. Maka kalau ada orang yang ngaku bisa mengetahui hal yang gaib, pastikan dia bukan nabi, dalam kurung dukun. Gitu ya. Artinya apa? Dia penipu. Baik. Selanjutnya kita akan menuju firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Sesungguhnya Qarun termasuk di antara kaumnya Musa. Fabagha 'alaihim, dan dia bertindak melampaui batas terhadap kaumnya Musa.
Wa atainahu minal kunuz, dan dia diberi oleh Allah kekayaan. Al-kunuz bentuk jamak dari kata kanzun. Ma inna mafatihahu, yang jumlahnya digambarkan oleh Allah, inna mafatihahu, kuncinya latanu bil usbah, itu dipikul oleh sekelompok orang, ulil quwwah, yang kuat-kuat. Baik. Idz qala lahu qaumuh, ingatlah di sini Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan nasihat orang soleh di kalangan Bani Israel yang disampaikan kepada Qarun, bagaimana cara yang paling ideal dalam berinteraksi dengan harta. Coba kita lihat. Idz qala lahu qaumuh, ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan kau merasa bangga. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bangga terhadap dunia. Nasihat berikutnya, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat dari harta yang Allah berikan kepadamu, dan jangan kau lupakan jatahmu dari kehidupan dunia. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang keempat, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Baik, ada berapa jamaah? 4. Bisa diulang? Yang pertama Bapak, jangan bangga dengan dunia, karena Allah tidak menyukai orang yang bangga dengan dunia. Yang kedua, manfaatkan hartamu untuk mencari negeri akhirat, dan jangan lupa jatahmu di dunia. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang keempat, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik, insyaallah kita akan membedah 4 nasihat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat yang besar dari nasihat tersebut. Sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu dengan Qarun. Di tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan keterangan dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kana ibnu ammihi, Qarun itu sepupunya Musa alaihissalam. Dan ada yang menyebutkan nasabnya Qarun, Qarun bin Yashar bin Qahith, Musa bin Imran bin Qahith. Sehingga Musa dengan Qarun sama di mana? Kakeknya, sama-sama keturunan Qahith. Qarun bin Yashar bin Qahith, Musa bin Imran bin Qahith. Apakah ini benar? Wallahu a'lam. Namun berita Israiliyat sekalipun itu boleh diceritakan. Nabi SAW pernah mengatakan, hadithu an bani Israil wala haraj. Silakan kalian ceritakan berita dari Bani Israel, tidak ada masalah. Namun tidak boleh dibenarkan 100% dan tidak boleh didustakan. Sebab berita Bani Israel itu ada peluang benar dan ada peluang salah. Sehingga beliau SAW mengatakan, idza ja'akumul khabar an bani Israila fala tusaddiquhu wala tukadzibuh. Kalau kalian mendapatkan berita dari Bani Israel, jangan didustakan 100% dan jangan dibenarkan 100%. Inilah kenapa dalam beberapa tafsir yang muktabar dan dalam beberapa tafsir yang dijadikan referensi seperti tafsir Ibnu Katsir, berita Israiliyat itu ada di sana. Loh Pak, katanya kita nggak boleh membawakan berita Israiliyat. Kata siapa? Nabi SAW mengizinkan. Tapi tidak boleh dibenarkan 100% atau didustakan 100%. Baik. Sehingga sifatnya hanya sebatas menjadi bumbu cerita, tapi tidak sampai pada tingkatan diyakini. Maka disinilah kita mendapatkan pelajaran kenapa dalam tafsir-tafsir yang jadi referensi para ulama terkadang di situ ada berita Israiliyat.
Selanjutnya, fabagha alaihim, sesungguhnya Qarun bagha alaihim, bertindak melampaui batas kepada mereka. Bagaimana bentuk tindakan melampaui batas yang dilakukan oleh Qarun? Sebagian riwayat menyebutkan Qarun ini julukannya adalah Al-Munawwar. Al-Munawwar artinya orang yang diberi cahaya, karena dia salah satu di antara Bani Israel yang pandai membaca Taurat. Sehingga dengan pengaruh cahaya dari Taurat, Qarun bisa mendapatkan cahaya tersebut, maka dia disebut dengan Al-Munawwar. Walakin nafaqa kama nafaqa Samiri. Tapi Qarun menyimpan kemunafikan sebagaimana kemunafikan yang dialami oleh As-Samiri. Sehingga pengalaman yang terjadi pada dakwahnya Musa itu berulang terjadi pula pada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Di tengah Musa ada Bani Israel yang muslim, ada Bani Israel yang kafir, dan ada Bani Israel yang munafik. Di antara Bani Israel yang munafik, Qarun dan As-Samiri. Dia kenal dengan Taurat, dia tahu isi Taurat, tapi dia menyesatkan Bani Israel dari dalam. Dan Anda bisa lihat ya, pada waktu Bani Israel mereka dijajah oleh Fir'aun selama bertahun-tahun. Berapa tahun itu Pak? Mulai dari bayinya Musa, bahkan sebelum bayinya Musa sampai Musa dewasa, berarti mungkin puluhan tahun. Akidah mereka tidak geser. Bani Israel ketika dijajah oleh Fir'aun selama puluhan tahun, akidah mereka tidak geser. Tapi tatkala Musa alaihissalam pergi selama 40 hari dalam rangka untuk mendatangi panggilan Allah, Bani Israel disesatkan oleh As-Samiri hanya dalam waktu 40 hari. Sehingga berubahlah akidah mereka dan mereka menyembah patung anak sapi. Dari sini Anda bisa lihat pengaruh besar orang munafik yang dia menyimpan akidah kekufuran dalam hatinya, lalu dia ikut gabung bersama kaum muslimin, lalu memberikan pengaruh kepada kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin. Itu lebih berbahaya daripada pengaruhnya orang kafir yang menjajah kaum muslimin. Mungkin kerusakannya kerusakan fisik, tapi kalau sampai pada kerusakan orang munafik, akidah muslim itu berubah. As-Samiri menyesatkan Bani Israel hanya dalam waktu 40 hari. Mereka jadi kafir, jadi musyrik. Padahal pada waktu Bani Israel dijajah oleh Fir'aun bertahun-tahun, agama mereka tidak berubah. Disinilah bahayanya orang munafik. Sehingga Nabi SAW memberikan peringatan keras, inna akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimil lisan. Di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah keberadaan orang munafik yang pintar bicara. Dia mungkin punya panggung, tapi dia menjadi corong orang liberal, sehingga dia jadi utusannya orang Yahudi tapi tinggal di Indonesia, asli Indonesia. Mungkin dia bisa bergabung di ormas, mungkin dia bisa bergabung di masjid tertentu, tapi dia corongnya Yahudi. Orang kayak gini lebih berbahaya daripada Yahudi yang berada di tempat jauh. Karena mungkin kalau Yahudi mau memberikan pengaruh ke sini, tidak bisa. Maka yang bisa dia lakukan adalah dia gunakan orang-orang yang bisa menjadi corongnya di tengah kaum muslimin. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang disebarkan oleh orang munafik, terutama aneka pendangkalan akidah yang dilakukan oleh orang-orang liberal agar kaum muslimin menjadi tidak yakin dengan agamanya. Baik, kita lanjutkan. Lalu Allah menggambarkan bagaimana kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada Qarun. Wa atainahu minal kunuz. Kami berikan kepadanya al-kunuz, yakni al-amwal, harta. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Yang kuncinya itu hanya bisa dipikul oleh sekelompok orang. Likathratiha, bukan karena ukuran kuncinya yang gede, tapi karena jumlah kuncinya yang banyak. Jadi kunci perbendaharaan Qarun, kenapa kok harus dipikul oleh banyak orang? Bukan karena ukurannya yang besar ya, tapi karena apa? Karena jumlahnya yang banyak.
Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Al-A'mash, seorang ulama tabi'in, dari Khaythamah, kuncinya Qarun awalnya terbuat dari besi. Karena keberatan saking banyaknya, kemudian dia ganti kuncinya terbuat dari kulit sapi. Dan itu pun jumlahnya karena sangat banyak, hanya bisa dipikul oleh beberapa orang. Kullu miftahin ala khizanatin ala hidatihi. Setiap kunci ini dipakai untuk membuka satu peti yang menjadi tempat penyimpanan dia untuk harta yang dia miliki. Fa idza rakiba hamalat ala sittina baglan. Kalau Qarun keluar dari rumah, kuncinya itu dibawa dengan dia menggunakan 60 ekor bigol. 60 ekor bigol. Bigol itu apa? Peranakan antara kuda dengan keledai. Ya kurang lebih seperti keledai. Sampai 60 ekor, saking banyaknya. Sehingga digambarkan oleh Allah, la tanu'u bil usbah ulil quwwah. Hanya bisa dipikul oleh sekelompok orang yang punya kekuatan. Intinya dia kaya raya. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nasihat yang diberikan oleh yang soleh Bani Israel kepada Qarun. Idz qala lahu qaumuh la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya memberikan nasihat kepada Qarun, la tafrah, jangan kau bangga dengan dunia. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bangga dengan dunia. Baik. Kebanggaan terhadap dunia termasuk di antara kebanggaan yang dicela oleh Al-Quran. Bagaimana Pak bentuk bangga terhadap dunia itu Pak? Dia merasa dengan memiliki dunia hidupnya lebih terjamin, dan dia pamerkan dunia itu di hadapan orang lain. Ya mungkin bahasa kita seperti orang yang suka flexing, atau orang yang suka nge-share sesuatu yang dia rasakan itu adalah sebagai sebuah nikmat yang dia miliki. Coba naik apa, orang sebelum naik dia selfie dulu. Kendaraan apa? Pesawat, Masya Allah. Kalau dia naik angkot selfie nggak Pak? Kenapa nggak selfie? Kurang membanggakan. Ketika orang naik pesawat, selfie dulu. Dia selfie background Garuda, padahal mau naik Lion. Ada masalah apa sehingga orang kalau naik pesawat harus selfie? Dia anggap ini adalah kendaraan yang punya prestis, sehingga dia selfie. Dia share di grup, dia taruh di media sosial dan seterusnya biar banyak orang melihat. Baik. Makanan apa sebelum dikonsumsi difoto dulu? Durian. Betul Pak ya? Insya Allah. Sehingga orang kalau misalnya di depannya ada durian, apalagi durian-durian yang mahal itu, sebelum dimakan dia apain Pak? Ya, selfie dulu Pak. Diangkat duriannya, difoto dulu. Kemudian dia sebarkan di grup WA. Silakan kau nikmati gambarnya, aku nikmati rasanya. Bukankah itu contoh bangga terhadap dunia? Bisa jadi. Demikian pula ketika orang itu berada di luar negeri, dia akan berusaha untuk mencari identitas di negeri itu. Sampai di Jepang, dia mau foto, cari-cari tulisan Jepang. Ketemu tulisan Jepang, selfie dia. Nggak tahu artinya apa, ternyata tempat sampah. Tapi bagi dia itu sebuah prestis, sehingga dia akan foto tempat itu, dia selfie dengan background tempat itu untuk sebuah kebanggaan. Sehingga bisa jadi kita ini termasuk di antara pelakunya Pak. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, la tafrah innahu la yuhibbul farihin, jangan kau bangga dengan dunia, Allah tidak suka dengan orang yang bangga terhadap dunia. Mungkin kita termasuk salah satu pelakunya. Kita sering selfie, pamer dengan aneka kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Orang lain belum merasakan ini, maka saya pamerkan. Orang lain tidak punya ini, saya pamerkan. Mereka belum sampai di tempat ini, saya pamerkan. Dan seterusnya. Allah nggak suka sikap seperti ini. Baik. Dan di antara contoh bentuk kebanggaan terhadap dunia, Allah sebutkan di surat Al-Humazah, wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah al-humazah al-lumazah, alladzi
jama'a malan wa addada. Yang dia suka ngumpulin harta, wa addadahu, dan ngitung harta. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan bisa membuat dia jadi kekal. Maksudnya gimana, Pak? Dalam tafsir Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan makna alladzi jama'a malan wa addada. Dia suka mengumpulkan harta dan suka menghitungnya. Itu beliau kasih contoh. Ada orang punya kebiasaan, hatinya merasa tenang ketika ngitung duit. Hatinya itu merasa senang ketika dia ngitung duit. Bahkan sampai pun bukan duitnya, ketika dia diminta bantu ngitung, senang. Coba kotak infak masjid kalau pas dibuka, Pak, terus para takmir ngumpul ngitung duit, senang nggak, Pak? Apa perasaan takmir yang ikut ngitung duit, Pak? Ngiler. Kalau di Jakarta nggak sampai ya. Sehingga bantu ngitung duit saja itu senang, apalagi duitnya sendiri. Kata Imam Ibnu Utsaimin, orang ini nyimpen duitnya di lemari. Sebelum tidur dia buka lemari, dia hitung duitnya, kemudian dia taruh lagi. Bangun tidur dia hitung lagi duitnya. Ketika dia mau berangkat dia hitung duitnya, saat pulang dia hitung duitnya. Dia merasa bahagia ketika ngitung duit. Dan saking takutnya duitnya ini hilang, sampai setiap saat dia ngitung duit. Tapi tafsir ini disampaikan oleh beliau di masa belum ada teknologi perbankan seperti sekarang. Kalau sekarang nggak pakai kayak gitu, Pak. Cek saldo. Sebelum tidur cek saldo. Bangun tidur cek saldo. Agak suntuk dikit cek saldo. Lihat angkanya banyak, senyum sendiri. Padahal banyak nolnya loh itu, Pak. Baik. Itu contoh bangga terhadap dunia. Orang seneng cek saldo. Padahal tidak ada mutasi yang seharusnya dia cek, tapi dia hanya sebatas cek saldo dia seneng. Bahkan kadang mampir ATM, ngapain, Pak? Cek saldo. Pak, Masya Allah. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka hartanya bisa membuat dia jadi kekal. Apa sih, Pak, maknanya hartanya bisa membuat dia jadi kekal? Ada enggak manusia di dunia ini yang tidak percaya kalau dia akan mati? Orang kafir itu percaya enggak kalau dia mati, Pak? Percaya. Bahkan orang ateis yang anti Tuhan, kalau dia ditanya, kamu nanti mati enggak? Mati, Pak. Cuman perbedaan pendapat antara kita dengan mereka, orang ateis tidak mau meyakini setelah mati ada kehidupan yang kedua. Orang mukmin diajarkan bahwa setelah mati akan ada kehidupan yang kedua. Tapi bagi orang ateis, oh enggak ada. Begitu orang mati ya sudah selesai. Tapi kita semuanya punya satu kata sepakat bahwa kita pasti akan mati. Terus pertanyaannya, apa makna yahsabu annama lahu akhlada? Dia menyangka hartanya akan membuat dia jadi kekal. Jadi kekal di sini bukan artinya dia tidak akan mati. Karena siapapun manusia yakin dia pasti mati. Lalu apa makna dia menyangka hartanya bisa membuat dia jadi kekal? Dia merasa dengan banyak harta hidupnya terjamin. Sehingga orang merasa kalau kamu punya banyak harta, tenang, masa tuamu terjamin, hidupmu terjamin, kesehatanmu terjamin, pendidikanmu terjamin, semua terjamin. Siapa yang jamin? Gak ada yang jamin. Dia menyangka kalau hartanya bisa menjamin. Padahal harta tidak bisa menjamin kebahagiaan seorang hamba. Makanya jamaah dibilangkan Allah jadikan harta ini semuanya serba terbatas untuk dinikmati. Keterbatasan yang pertama, dunia ini ketika dinikmati diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri seorang hamba rasa bosan. Masnya, makanan apa yang paling disukai? Apa, Mas? Sate. Masya Allah, beliau suka sate. Andaikan Bapak diberi sate setiap 1 jam sekali, jam 6 sate, jam 7 sate, jam 8 sate, sate terus, pokoknya setiap 1 jam Bapak dikasih sate,
Kira-kira gimana Pak? Hah? Pusing, sampai pusing, Masya Allah. Sampai pusing. Jadi kita menyukai sesuatu, ternyata pada saat kita menikmati itu, gak lama muncul rasa bosan. Bahkan enek misalnya, bosan dan seterusnya. Disitulah kita bisa melihat keterbatasan nikmat dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada diri seorang hamba ada rasa bosan. Yang kedua, hamba diberi batasan oleh Allah untuk menikmati dunia dengan adanya pantangan yang itu berbahaya bagi kesehatan, sehingga dia tidak bisa menikmati ini karena potensi kolesterol, ini potensi gula, yang ini berbahaya bagi ginjal, yang ini berbahaya bagi jantung. Awas Pak, asam urat. Makanan di meja yang beraneka ragam, tidak ada yang bisa dia nikmati. Untunya loro. Gigi sakit gimana Pak? Ya sudah, nggak ada yang bisa dia rasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki satu-satunya kenikmatan yang bisa dinikmati secara mutlak 100% hanya kenikmatan di akhirat. Sedangkan kenikmatan di dunia, sebagaimana kata Hasan Al-Basri, wa kana na'imuha masyubatan bil musibah. Kenikmatan di dunia itu bercampur dengan musibah. Apapun kenikmatan itu. Makanya semua yang kita rasakan punya potensi apa? Musibah. Sehingga orang makan durian ada potensi penyakit di situ. Orang makan sate ada potensi penyakit di situ. Orang makan makanan ini, semuanya punya potensi musibah. Tidak ada kenikmatan yang berlaku mutlak 100% kecuali kenikmatan surga. Nah, dengan demikian manusia tidak akan terlalu bangga dengan dunia, karena dia disadarkan oleh Allah kenikmatan dunia ini semuanya serba terbatas. Baik. Nasihat yang kedua, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan di akhirat, fima atakallah, terhadap harta yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan jatahmu di dunia. Kadang sebagian orang ada yang berkomentar seperti ini, Pak, katanya hidup itu harus seimbang, 50-50, 50% dunia, 50% akhirat. Baik, coba kita buktikan. Kalau emang jujur dia menyeimbangkan hidupnya 50% dunia, 50% akhirat. Lihat berapa waktu yang dipakai untuk akhirat dari 24 jam. Mohon maaf, Bapak tidur sehari berapa lama? 6 jam. Berapa? 8 jam. 8 jam. Ada yang tidur sehari 6 jam, ada yang tidur sehari 8 jam. Ya, jangan kebanyakan ya. Karena ini ciri bayi ya. Bayi itu tidurnya lama ya. Sehingga kalau ada orang senang tidur, gawan bayi durung hilang. Itu bawaan bayi belum hilang. Baik. Kalau Anda sehari tidur 8 jam, berarti sepertiga umur kita hilang. Sepertiga umur kita dipakai tidur. Kalau Anda tidur sehari 6 jam, berarti 1/4 umur kita isinya tidur. Baik. Untuk tidur gak dihitung. Sekarang kita beralih sisa waktunya. Dari sisa waktu, anggaplah misalnya 6 jam dipakai untuk tidur. Sisanya, ada gak setengahnya dipakai untuk akhirat? Nyatanya tidak. Andai kan orang mau komitmen dengan kalimat ini, manusia itu kalau hidup harus seimbang, 50% dunia, 50% akhirat. Jadi ulama dia, Pak. Makanya kenyataannya ini hanya sebatas teori. Itu pun sudah sering kita motivasi, berusaha untuk memaksimalkan akhirat. Karena kalau tidak dimotivasi, kebablasan ke arah dunia. Padahal kalau kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan, dunia itu dipakai untuk nyari akhirat, bukan akhirat dipakai untuk nyari dunia. Wabtaghi fima atakallahu minad dunya wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
carilah kebahagiaan di akhirat terhadap harta yang Allah berikan kepadamu. Maksudnya apa? Manfaatkan hartamu untuk mencari akhirat. Masyarakat kita dibalik, Pak. Saat dia kerja nyari dunia, yang diingat dunia. Begitu dia ibadah yang seharusnya untuk nyari akhirat, tapi yang dia pikirkan keberkahan harta. Kamu harus jadi orang yang rajin puasa sunnah biar karirmu bagus. Kamu harus jadi orang yang rajin tahajud biar rezekimu lancar. Jangan lupa sholat duha biar utangmu cepat lunas. Dan aneka aktivitas ibadah yang lainnya yang itu diarahkan untuk nyari dunia. Kalau kamu pengen sesuatu, sholawatin saja. Nah, itu termasuk. Orang ini jadi nggak seimbang. Kegiatan dia dunia untuk nyari dunia. Dia kerja murni untuk nyari dunia. Pikiran dia bagaimana dia bisa target dunia. Begitu dia ibadah, yang dicari dunia. Terus akhiratnya dikasih jatah berapa? Sehingga semua orientasi kegiatannya untuk tujuan dunia. Seharusnya dibalik, Pak. Saat Anda beramal akhirat, fokus untuk akhirat. Gimana agar kau bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dosa-dosamu diampuni oleh Allah, agar kau mendapatkan ridha Allah, agar kau bisa mendapatkan surga dan seterusnya. Itulah ketika orang beramal akhirat. Orientasinya apa? Fokus akhirat. Nah, saat dia sedang melakukan aktivitas dunia, yang dia pikirkan bagaimana aktivitas dunia ini bisa mendukung kegiatan akhirat. Jangan malah dibalik. Sehingga kita tidak setuju, ya, kalau ada banyak orang yang memotivasi dirinya ketika beramal tujuannya adalah dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Terus akhirat kamu kau kasih berapa? Jatah akhiratnya dihabiskan semuanya untuk kegiatan dunia. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, istamil ma wahabakallahu min hadzal mal al-jazil wan ni'mati ta'ilah. Gunakanlah harta yang banyak dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepadamu fi ta'ati rabbik, untuk taat kepada Rabbmu, wa taqarrub ilaihi bi anwa'il qurubat, dan beribadah kepada Allah dengan aneka-aneka ibadah yang telah Allah ajarkan, allati yahsulu laka biha tsawab fid daril akhirah, yang dengan itu kau akan bisa mendapatkan pahala di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan jatahmu di dunia. Artinya silahkan kau mengambil bagian yang mubah dari perkara dunia dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Bahasa lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadamu, optimalkan untuk mencari akhirat, tapi jangan sampai kau lupa terhadap hak dirimu. Ada sebagian orang soleh yang ketika beramal itu sampai melupakan jatah dirinya. Di antara sahabat ada yang seperti itu. Contohnya siapa, Pak? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ketika datang membawa hartanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Abu Bakar, "Wa ma taraktahu li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Diajarkan keluarganya untuk bertawakal dan percaya betul dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti akan ada penggantinya. Dan seperti ini dijelaskan oleh para ulama, boleh dilakukan jika yang bersangkutan punya sumber pendapatan. Abu Bakar termasuk di antara sahabat yang punya sumber pendapatan rutin, karena tidak boleh menelantarkan keluarga yang wajib dinafkahi dengan alasan mau menginfakkan seluruh hartanya. Baik. Contoh yang lain adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sudah masuk waktu Isya, ya. Kita akan jeda salat Isya atau azan Isya? Azan.
Baik, kita akan jeda untuk mendengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilat wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Beberapa contoh sahabat yang mereka habis-habisan ketika menderma. Di antaranya adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sampai beliau itu punya pemahaman, seorang muslim ketika dia punya harta, dia hanya boleh memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Sisanya wajib disedekahkan di hari itu, sehingga habis ketika itu. Nggak boleh ada yang disimpan. Dan ini hanya pendapat Abu Dzar seorang. Dan di zaman Utsman bin Affan ini sampai menjadi keributan di tengah masyarakat. Karena Abu Dzar mendakwahkan ini kepada masyarakat dan beliau sebut siapa yang nyimpen harta maka dia termasuk di antara kanzun, harta simpanan yang nanti akan jadi sumber siksa di hari kiamat. Akhirnya Abu Dzar, dan waktu itu di zaman Utsman sempat bikin masyarakat jadi ada sesuatu yang berbeda, sampai kemudian beliau mengasingkan diri dan tinggal di sebuah daerah namanya Rabadah, dan beliau meninggal di Rabadah. Baik, Abu Darda juga demikian. Beliau mengambil posisi di mana ingin selalu dalam keadaan tidak mampu, sampai beliau pernah mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihah. Jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Jadi orang yang sakit-sakitan lebih saya sukai daripada jadi orang yang sehat walafiat. Karena Abu Darda senang sabar. Beliau merasakan ketika sabar, kedekatan dengan Allah bisa lebih kuat dibandingkan ketika dia mendapatkan nikmat. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau lebih memilih untuk hidup sederhana. Padahal sejatinya beliau mampu untuk lebih dari itu. Sampai ketika dipersaudarakan dengan Salman radhiyallahu anhu, Abu Darda mendapatkan nasihat dari Salman.
inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan wa inna li rabbika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqan. Dirimu punya hak yang harus kau penuhi. Istrimu punya hak yang harus kau penuhi. Rabbmu punya hak yang harus kau penuhi. Berikan kepada masing-masing haknya. Karena Abu Darda terlalu berlebihan, malamnya ibadah, siangnya puasa, nggak pernah absen. Sampai istrinya itu nggak pernah dandan, sehingga ketika ditemui oleh Salman, kamu kenapa? Saudaramu itu tidak punya hasrat terhadap dunia, sehingga istrinya tidak pernah disentuh sama sekali. Nah, disitulah kemudian Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda. Dan ketika dilaporkan kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, Sadaqa Salman, Salman benar. Mungkin orang seperti ini di zaman sekarang tidak ada, Pak. Ini contoh semangatnya orang masa silam untuk beribadah kepada Allah luar biasa, sampai mereka dalam urusan harta itu habis-habisan. Kalau zaman sekarang tidak kita jumpai seperti itu. Makanya nasihat yang diberikan di sini cocok untuk masyarakat di zaman sekarang. Gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Berikan penekanan demikian. Karena banyak orang yang dia ketika mencari harta, mencari dunia, fokus dunia, ketika dia sedang ibadah digunakan untuk mencari dunia. Dan gerakan ini cukup banyak di masyarakat. Sehingga motivasi sedekah biar nanti hartanya makin berkah, motivasi untuk beramal biar nanti hartanya makin banyak, dan seterusnya. Nabi SAW memotivasi orang untuk sedekah, tujuannya apa? Menyelamatkan diri dari neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu terhadap neraka walaupun hanya dengan secuil kurma. Sedekah secuil kurma, Pak, berapa harganya, Pak? Mungkin zaman sekarang nggak ada yang mau, Pak. Tapi beliau memberikan arahan, kalau kamu sedekah walaupun kecil, miliki orientasi, semoga ini jadi penebus aku ketika aku besok di yaumil qiyamah. Takutlah kamu terhadap neraka walaupun dengan sedekah secuil kurma. Saat Rasulullah SAW memotivasi ibu-ibu, ya, selesai beliau berkhutbah di depan saat khutbah Id, kemudian beliau mundur mendekat ke arah ibu-ibu. Lalu beliau SAW menyampaikan pesan khusus untuk ummahat. Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, ayo rajin sedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku lihat kalian tuh kebanyakan masuk neraka. Jadi saat beliau mengingatkan tentang neraka, beliau ingatkan tentang apa? Motivasi untuk sedekah. Nah, seperti itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi optimalkan ketika kita memiliki harta, tujuannya adalah dalam rangka untuk menyelamatkan kita dari neraka. Selanjutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, jangan lupa berbagi. Allah telah berbuat baik kepadamu, maka sudah seharusnya kau berbuat baik kepada yang lain. Pertanyaannya, saat kita menderma, misalnya kita ngasih harta kepada si A, sebenarnya siapa yang diuntungkan? Orang yang memberi harta atau yang menerima harta? Saya ulangi, Pak, ya. Jika si A memberikan sedekah kepada si B, sebenarnya siapa yang diuntungkan? Si A atau si B? Ya? A atau B? Yang memberi atau yang menerima? Kenapa, Pak? Ya? Karena bersedekah. Kenapa dia lebih diuntungkan daripada yang menerima sedekah? Baik.
Bapak ngasih sedekah orang senilai 500.000. Oh, kebanyakan ya, 100.000 lah. 100.000. Bapak ngasih sedekah 100.000. Sudah? Dengan ikhlas, tanpa pamrih, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Sudah? Dan sedekah itu diterima oleh Allah. Mana yang lebih permanen? Pahala sedekah atau duit 100.000? Jelas pahala sedekah. 100.000 kalau di daerah sini bertahan berapa lama, Pak? Berapa? Tergantung orangnya ya. 100.000 kalau orang di sini bertahan berapa lama? Sehari? Mungkin sehari ya. Baik. Sehingga uang 100.000 yang diterima oleh orang tadi habis dalam waktu sehari. Tapi pahala sedekah yang dimiliki oleh orang ini abadi sampai yaumul qiyamah. Itulah yang kemudian diartikan bahwa ketika orang memberi sesuatu dan diterima oleh orang lain, sejatinya yang lebih diuntungkan adalah yang memberi, bukan yang menerima. Baik. Oleh karena itu, dulu para sahabat banyak di antara mereka yang hobi memberi. Dan puncaknya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika memberi itu enggak hitungan. Sampai satu ketika ada kepala suku yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk harta yang sangat banyak. Pulanglah kepala suku ini ke kaumnya. Lalu mereka mengatakan, "Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan qad a'ta atiyatan lam yakhshal faqah." Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan kita pemberian yang menunjukkan kalau dia nggak takut miskin. Memberi sampai pada titik nggak takut miskin. Gimana itu, Pak? Dihabiskan semuanya. Ini contoh manusia yang sangat semangat dalam memberi. Puncaknya adalah Rasulullah SAW. Makanya sedekahnya Nabi SAW boleh disebut, Pak, itu bagian dari mukjizat beliau. Sehingga Rasulullah SAW ketika memiliki sesuatu, sepeser pun tidak ada keinginan untuk menyimpan dalam waktu yang lama. Baik. Kemudian di bagian akhir dari nasihat yang 4 ini, firman Allah Ta'ala, "Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin." Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Apa yang dimaksud berbuat kerusakan di muka bumi? Apakah yang dimaksud eksploitasi alam? Membuka lahan untuk apa? Untuk tambang atau menebang pohon atau apa? Qarun tidak melakukan itu. Bisnisnya Qarun tambang nggak, Pak? Baik, lalu apa yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di muka bumi? Maknanya adalah berbuat maksiat. Semua tindakan maksiat itu sama dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Ada seorang ulama tabi'in namanya Abu Bakar Ibnul Ayyash. Abu Bakar Ibnul Ayyash. Beliau pernah mengatakan, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kata Abu Bakar Ibn Ayyash, "Innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasadin fa aslahahumullah bi ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faman da'a ila ghairi ma da'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ard." Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi wahum fi fasadin, ketika mereka sedang dalam posisi puncak rusak, sehingga masyarakat jahiliyah semua lini kehidupannya rusak. Agamanya rusak, kemanusiaan rusak, politiknya rusak,
ekonominya rusak, semuanya serba rusak. Rusak dari sisi mana, Pak? Gak beraturan. Sehingga orang jahat makin jahat, orang kuat makin kuat, orang miskin makin tertindas dan seterusnya. Wanita tidak memiliki harga diri, bahkan bisa diwariskan. Sehingga ada seorang bapak mati kok punya istri yang lain, maka nanti anak dari istri pertama bisa mendapatkan warisan istri bapak yang lain. Jadi orang misalnya poligami 4 istri ya. Dari istri pertama lahir anak laki-laki. Nah, kemudian si lelaki ini mati. Berarti dia bisa mewarisi 3 istri bapaknya yang lain. Wanita jadi objek warisan, Pak. Dulu ya, zaman jahiliyah. Rusak semuanya. Lalu Allah perbaiki mereka dengan Allah utus sinten? Dengan Allah utus siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang dia mengajak masyarakat untuk melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, fahuwa minal mufsidina fil ard, berarti dia adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga definisi berbuat kerusakan di muka bumi adalah melakukan penyimpangan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, kalau eksploitasi alam termasuk nggak, Pak? Ya kalau dia melanggar aturan ya termasuk. Sehingga orang nebang pohon termasuk nggak, Pak? Ya kalau dia melanggar aturan termasuk. Tapi kalau tidak melanggar aturan, kemudian itu sesuai dengan kebutuhan, hukumnya diperbolehkan. Tidak masuk bagian dari kategori merusak alam. Ilustrasi sederhananya kayak gini, Pak. Peradaban itu bukan diukur dari nilai kekayaan, tapi diukur dari ketertiban yang terjadi di tengah masyarakatnya. Begitu ya? Baik. Coba Bapak bayangkan, ada sebuah rumah kaya, banyak harta, tapi penduduk rumah ini sering berantem. Suami istri berantem, bapak dengan anak berantem, anak dengan ibu berantem. Rumah jenis yang kedua, rumah yang sederhana, tidak banyak harta, tapi isinya akur. Anda lebih betah tinggal yang mana? Anda lebih betah tinggal yang mana? Hah? Yang isinya akur. Maka umat Nabi Muhammad SAW yang beliau bentuk ketika beliau ada di Madinah dijadikan sebagai standar generasi terbaik dan masyarakat terbaik. Makanya sering disebut dengan masyarakat madani. Madani itu maksudnya apa? Sesuai dengan kondisi masyarakat Madinah ketika itu. Padahal ketika itu mereka hidup penuh dengan keterbatasan dari sisi materi, tapi ukhuwah terjalin dengan baik, ketertiban di masyarakat terjalin dengan baik atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kerajaan Kisra yang ada di Persia. Kerajaannya penuh dengan kekayaan, tapi ribut internal sehingga terjadi perang saudara. Dari situlah kita bisa membandingkan. Hakikat dari perbaikan itu adalah perbaikan tatanan sosial, bukan perbaikan dari sisi banyaknya materi dan harta. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan, coba kita baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang perempuan dan satu-satunya dan anak satu-satunya. Ibu saya ingin menghibahkan rumah satu-satunya, namun ayah saya tidak setuju dan ingin menggunakan hukum waris. Ibu saya berpendapat demikian karena rumah tersebut juga hasil kerja kerasnya. Bila menggunakan hibah, apakah saudara kandung dari ayah saya juga dapat bagian hibah? Bila hukum waris, bagaimana tahapan yang benar bila kondisi rumah itu setengah hasil kerja ibu? Dan apakah saudara kandung ayah dapat bagian karena hanya saya anak satu-satunya? Baik. Karena Anda anak perempuan tunggal, maka andaikan bapak meninggal,
Anda mendapatkan warisan maksimal setengah. Maksimal setengah. Setengahnya kemana Pak? Ke saudaranya Bapak. Sudah? Akan tetapi jika rumah itu sudah dihibahkan sebelum Bapak meninggal, berarti sudah bukan lagi milik beliau, maka saat Bapak meninggal, Bapak tidak meninggalkan warisan. Karena rumah yang menjadi harta Bapak sudah dihibahkan. Dipahami insyaallah? Baik. Terus ketika terjadi perbedaan tadi antara Bapak dan Ibu, ini yang benar yang mana Pak? Ibu punya hak terhadap harta Ibu, Bapak punya hak terhadap harta Bapak. Karena masing-masing hak dalam Islam itu dihargai, sehingga tidak ada istilah harta suami otomatis milik istri, harta istri otomatis milik suami. Istilah seperti ini tidak ada. Terus gimana Pak? Andai kan salah satu meninggal dan belum dihibahkan, maka sebelum dibagi sebagai warisan harus dipisahkan dulu mana yang punya bapak, mana yang punya ibu. Sehingga misalnya bapak meninggal, berarti nanti hanya yang punya bapak yang diwariskan. Demikian pula sebaliknya, ketika ibu meninggal, berarti hanya yang punya ibu yang diwariskan. Bagaimana kalau campur Pak? Gabung jadi satu, bapak kerja, ibu juga kerja, hasilnya digabung jadilah rumah yang ditempati bersama. Baik, rumah ini kan punya nilai, sehingga mungkin Anda bisa minta data dengan tegas dari ibu dan bapak, kontribusi masing-masing berapa. Kalau sudah ada jawaban 50%, 50%, baik, angka itu yang jadi acuan. Berarti nanti kalau ibu mengatakan saya hibahkan rumahku kepada anakku, berarti yang diberikan berapa? Setengah rumah. Itu haknya ibu. Bapak tidak punya hak untuk menahan, karena ini bukan milik beliau. Maka kalau ibu serius mau menghibahkan rumah itu, berarti yang setengahnya dihibahkan, setengahnya masih punya bapak. Jika nanti bapak meninggal, maka hak anak setengah dari setengah jatah bapak tadi, berarti sisanya yaitu 1/4 rumah baru diberikan kepada saudara. Nah terus baginya gimana Pak? Apa diiris? Kalau diiris kayak kue ya tidak mungkin. Maka yang bisa Anda lakukan, pakai model akuisisi. Sudah? Jatah saudaranya Bapak bisa nggak saya beli? Misalnya Anda menghadirkan tim appraisal, lalu dihargai rumah ini di angka 1M. Berarti punya Bapak berapa? 500, diwariskan 250. Anda bayari ke saudara tadi, boleh nggak 1/4-nya saya bayari? Dengan cara demikian, rumah itu selanjutnya 100% jadi milik anak perempuan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan membeli emas dan nyicil emas tidak diambil? Begitu juga ketika menjualnya, emas disimpan di perusahaan. Baik. Kalau yang dimaksud orang membeli emas di tempat A misalnya, dan itu ada di jauh, dia tidak datang ke sana, cuman transfer saja. Misal ya, si A punya 10 gram, ditawarkan, ini ada emas 10 gram, harganya 20 juta. Baik, saya beli ya, transfer 20 juta. Sudah? Lalu emas 10 gram tadi disimpan di tempat A, tidak diterima oleh si pembeli ini, disimpan di tempat A. Nah, pas ada kenaikan harga emas, terus A diminta, tolong dong jualkan emas 10 gram tadi ke orang lain. Laku 22 juta. Dia dapat transfer 22 juta. Untung berapa? 2 juta. Boleh nggak Pak seperti ini? Ya. Skema ini menunjukkan bahwa di situ tidak ada takobut, tidak ada serah terima emas. Padahal di antara syarat jual beli emas wajib dilakukan yadan
biyadin, dari tangan ke tangan. Uangnya disetorkan, emasnya diterima. Maka kalau Anda mau seperti ini, berarti Anda datang ke sana. Wah, jauh ya Pak, orangnya di Surabaya. Ya kalau begitu Anda tunjuk wakil Anda untuk ngambil ke tempatnya si A. Anda tidak harus datang ke Surabaya. Anda mungkin cari siapa yang bisa menjadi wakil Anda di Surabaya. Dia datang ke tempatnya A, sudah transfer dari Jakarta, langsung emasnya diterima oleh wakil Anda. Nah setelah itu boleh dititipkan kembali kepada si A. Kalau demikian yang dilakukan tidak masalah, karena emasnya sudah dilakukan yadan biyadin. Wallahu a'lam. Qadarullah, saya baru tertimpa musibah. Saya ingin membelikan hadiah untuk adik saya senilai 500.000. Tapi seller ternyata penipu dan tidak mengirim hadiah tersebut. Apakah sudah termasuk mensedekahkan harta saya? Pertama, Anda sudah punya niat, dan niat itu sudah Anda upayakan. Bahkan Anda sudah membelikannya. Cuman Anda ditipu oleh penjual sehingga barang tidak dikirim. Baik, insya Allah sudah jadi amal walaupun gagal. Nabi SAW berangkat untuk umrah dan beliau ditahan, tidak boleh masuk kota Mekah. Akhirnya tahallul di mana? Di Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah tahallul, padahal belum nyentuh Ka'bah sama sekali. Terus pulang. Tahun depan baru diizinkan. Tapi karena sudah ada aktivitas dan usaha, maka sudah terhitung sebagai amal. Sehingga Anda mendapatkan kebaikan dua kali. Satu, Anda sudah beramal dengan membelikan barang itu. Yang kedua, Anda dizolimi. Sehingga posisi yang kedua ini tidak ada yang hilang. Kalaupun di dunia Anda tidak bisa mengambil barang itu, Anda bisa nagih besok di akhirat. Tidak ada yang hilang. Maka siapapun yang kehilangan harta, baik dengan cara ditipu orang, atau dengan diambil paksa oleh orang, atau didolimi oleh orang, sejatinya tidak ada yang hilang. Karena apa yang kita lepaskan itu, atau yang hilang dari diri kita, kalaupun tidak bisa diambil di dunia, bisa diambil di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengurangi rasa jumawa, sombong akan diri sendiri? Lihatlah kelemahan diri kita dan aneka kekurangan yang terjadi pada diri kita. Sehingga dengan melihat itu, maka kita tidak akan merasa lebih baik daripada yang lain. Anda bisa mengambil pelajaran dari iblis. Kok pelajaran dari iblis teman? Ada apa pelajaran dari iblis? Kenapa iblis itu sombong? Kenapa iblis sombong? Dia merasa lebih baik. Dia merasa lebih baik daripada Adam, sehingga saat ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda id amartu?" Apa yang membuat kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Iblis mengatakan, "Qala ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Begitu iblis merasa sombong, diusir oleh Allah dari surga. "Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj." Kau enggak boleh sombong di surga, keluar kau dari surga. Jadi yang sudah berada di dalam surga, ketika sombong disuruh keluar. Sebab sombong tidak boleh masuk surga. Nabi SAW mengatakan, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya menyimpan sifat sombong walaupun seberat dzarrah. Karena sombong enggak boleh masuk surga. Sehingga yang sudah berada di dalam, ketika dia sombong disuruh keluar. Itulah iblis. Sehingga kalau orang masih menyimpan perasaan sombong, hati-hati, ini nanti bisa menjadi penyebab kau enggak boleh masuk surga.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kebahagiaan di akhirat. Kami berikan kepada orang yang tidak punya keinginan uluwan fil ardi, merasa lebih tinggi di bumi, maksudnya sombong. Wala fasada, dan tidak punya keinginan untuk berbuat kerusakan di muka bumi, tidak punya potensi untuk ingin maksiat. Itu diberikan oleh Allah kebahagiaan di akhirat. Jadi yang pertama, Anda sadari semua kekurangan yang Anda miliki. Bahkan sampai pun setelah Anda berbuat taat, kenapa kita disyariatkan setelah ibadah istighfar? Tujuannya apa? Biar tidak ujub, karena tidak ada yang bisa menjamin ibadahmu diterima. Yang kedua, sadari bahwasanya orang yang sombong tidak akan masuk surga. Sehingga orang yang sombong, kesombongannya akan menjadi penghalang dia untuk bisa masuk surga. Wallahu a'lam. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri yang bekerja di medis dan dalam pelayanan di salah satu rumah sakit wajib berhias. Dalam arti saya masih bertabarruj. Saya ingin menghindari sifat tabarruj, namun belum bisa berhenti bekerja karena memang keadaan ekonomi keluarga yang belum stabil. Bagaimana saya bisa mengatasi hal tersebut? Memang kadang di tempat kita dunia kerja itu boleh saya sebut kurang memperhatikan latar belakang agama. Sehingga alasan agama itu kadang nggak diterima. Misalnya ya, saya nggak mau ini karena dilarang oleh agama. Itu kira-kira dikomentari apa, Pak? Hah? Sok suci. Dikomentari apa? Sok suci. Semua orang boleh beralasan dengan alasan apapun kecuali alasan agama. Bapak, monggo silakan dimakan. Saya nggak doyan. Itu dihargai, Pak. Tidak selera, tidak doyan itu dihargai. Ada sebagian orang yang nggak senang dengan musik dangdut, sehingga kalau mendengar musik dangdut dia sebel, dia tutup telinganya. Kenapa kok sampai nutup telinga? Saya nggak senang sama musik dangdut. Tapi kalau orang misalnya dengerin musik dan dia nggak mau mendengarkan, tutup telinganya. Dia tutup telinga. Kenapa kok tutup telinga? Agama saya melarang untuk mendengarkan ini. Komentar, Pak, dengan aneka komentar. Contoh yang lain ya, orang diajak salaman lawan jenis, dia tidak mau, dia nolak. Kenapa kok tidak mau salaman? Agama saya melarang. Apa kira-kira komentar orang? Ya sama. Orang beralasan dengan agama itu disebut sok suci. Tapi kalau dia beralasan saya nggak selera, saya nggak suka dengan ini, oh tangan saya ada najis misalnya, atau tangan saya kotor, itu dihargai, Pak. Subhanallah. Tapi kalau dia beralasan dengan agama, nggak dihargai. Jadi coba Anda sampaikan kepada pihak rumah sakit, Al-Quran melarang untuk tabarruj bagi wanita. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah masa silam. Tunjukkan ini. Maka saya mohon izin untuk tidak dandan seperti yang diinginkan oleh pihak rumah sakit. Anda beralasan dengan apa? Al-Quran. Tunggu komentarnya. Kalau dia bilang sok suci, dia bilang jangan sok paling soleha dan seterusnya, berarti benar kesimpulan yang tadi saya sampaikan. Nanti saya minta tolong responnya ya. Apa komentar dia ketika ditunjukkan kalau ini dilarang dalam Al-Quran? Wallahu a'lam. Kita sampai jam berapa? Sudah cukup. Sekarang jam 7.44. Satu lagi ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara
memberikan fee atas transaksi jual beli rumah. Apa hukumnya orang menerima fee atas penjualan rumah tanpa adanya kesepakatan setelah ada pembeli? Baik. Kalau kayak gini namanya apa, Pak? Makelaran. Ya, makelaran. Nah, makelar itu boleh atau tidak? Makelaran itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi di kitab Sahih Bukhari itu ada bab khusus tentang makelaran. Bukhari menyebutkan babun ajrus samsarah, bab tentang upah makelaran. Karena praktek ini itu sudah ada sejak zaman sahabat. Jadi praktek makelaran itu sudah ada sejak zaman sahabat. Sehingga dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Artinya fenomena makelaran itu bukan hal yang baru, sudah ada sejak berabad-abad silam. Bukhari ketika menyebutkan bab itu, kemudian beliau rahimahullah mengatakan, menurut Ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakhai dan beberapa ulama yang lainnya, upah makelar hukumnya boleh. Dibolehkan ada upah makelar, sehingga boleh orang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, lalu dia mendapatkan fee, mendapatkan upah. Teknisnya bagaimana? Ada dua keterangan yang disebutkan oleh Bukhari. Pertama, keterangan Ibnu Abbas. Yang kedua, keterangan Muhammad bin Sirin. Pertama, keterangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan begini, la ba'sa ayyaqula bi hadza famazada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Boleh seseorang mengatakan, tolong jualkan barang ini, nanti kalau harganya bisa lebih dari sekian, silakan kau miliki. Itu artinya pemilik tidak menetapkan harga jual, pemilik hanya menetapkan harga yang dia terima. Ini mobil pokoknya harga bersih saya terima 100 juta. Bapak kalau mau jualkan lebih dari itu silahkan, nanti kelebihannya punya kamu. Laku 150. Dah? Maka yang 100 juta diserahkan ke siapa? Pemilik mobil, yang 50.000 boleh diambil. Laku 100 juta 50.000. Ini menurut Ibnu Abbas. Yang kedua, menurut Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, idza qala bi hadza bi kadza, kalau seseorang mengatakan tolong jualkan tanah ini dengan harga per meter 5 juta, famakana min ribhin fawalaka, nanti kalau untung kita bagi dua atau silakan kau ambil, hukumnya boleh. Nah, menurut Ibnu Sirin, makelaran boleh ditetapkan harga konsumen. Pak, ini harga konsumennya 100.000 ya Pak, jangan Bapak lebihkan, nanti Bapak saya kasih 30%. Boleh? Silakan. Nah, kalau dia mau menaikkan harga, wajib minta izin. Kalau dia tidak minta izin, pelanggaran. Karena ini bukan barang dia, sehingga dia tidak boleh menaikkan harga kecuali atas izin pemiliknya. Bagaimana kalau tidak ada kesepakatan? Kalau tidak ada kesepakatan, kok ternyata deal, maka upahnya disesuaikan dengan uruf yang berlaku di masyarakat, disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Biasanya berapa? Oh, biasanya kalau di sini Pak 2%, ya silakan kasih 2%. Atau dengan kesepakatan antara mereka setelah transaksi terjadi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita kasih hadiah. Manasik umroh. Ada yang mau umroh dalam waktu dekat? Zikir pagi petang. Ini yang dekat-dekat saja. Silakan dibagi, Mas. Bagikan siapa yang di sekitar. Cara mudah membagi waris. Ini bukan buku saya ya. Ini buku Ustadz Helmi Khalid Syammah. Di antara bapak-bapak yang tidak kebagian warisan, yang nggak dapat warisan. Orang tuanya sudah meninggal, nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan, Pak? Oh, nggak dapat warisan. Semoga jadi penggantinya, Pak. Nggak dapat warisan ya? Nah, ini lebih tebal nih. Fikih zakat kontemporer. Pertanyaannya, sebutkan 4 nasihat dari Al-Quran tentang harta.
Hafalan. 1. Jangan bangga dengan dunia. Karena Allah tidak menyukai orang yang bangga dengan dunia. Yang kedua, hafalan kan? Jangan yang kedua, baik, hadiahnya balik Pak. Sudah diantar tadi, enggak jadi insyaallah. Ada lagi? Silakan. 1. Hafalan Pak ya? 1. Jangan bangga dunia. Yang kedua, baik. Gimana? Gak jadi? Berbuat baik orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang ketiga, nggak jadi. Jangan berbuat kerusakan. Terus 1 lagi. Gimana? Nggak jadi? Baik. Selanjutnya, hafalan, jangan lihat catatan. Nah. Jangan bangga dunia. Manfaatkan harta untuk mendukung akhirat. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang keempat, Masya Allah. Yang terakhir ya, di antara bapak-bapak, coba sebutkan contoh penampakan orang yang bangga dengan dunia beserta dalilnya. Contohnya, gimana? Selfie yang ada dalilnya. Boleh lihat? Ya, boleh lihat. Al-Humaza, gimana bentuknya itu? Dia menyimpan harta dan suka menghitungnya. Dia menyangka hartanya bisa membuat dia kekal. Ya, baik. Baik, cukup insyaallah. Barakallahu fikum. Hadiah berikutnya. Mau ini Mas? Mau? Mau nggak? Nggak tahu. Pertanyaannya, yang rumahnya paling jauh. Dari mana? Serpong. Langsung dapat. Oh, ada saudaranya. Selanjutnya, satu lagi ya. Yang anaknya paling banyak. Berapa Bapak? 10, 7. Bapak? 8. Insyaallah. Kalah 1 digit, Pak. Ada yang 8 di atas 8? Dapat hadiah, anak 8. Alhamdulillah sudah selesai. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.